Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Seram. Bangkit dari kubur. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamukti, terdapat kuburan tua di pinggir hutan. Kuburan itu sudah tidak digunakan sejak puluhan tahun lalu karena masyarakat percaya tanahnya telah dikutuk. Konon, siapapun yang dimakamkan di sana tidak akan tenang dan akan bangkit ketika malam Jumat Kliwon. Pemakaman yang tergesa. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ragil meninggal mendadak akibat kecelakaan di jalan desa. Karena rumahnya sempit dan jauh dari makam umum yang baru, warga memutuskan untuk memakamkannya di kuburan tua itu. Ibunya menolak keras, menangis histeris, tapi kepala desa menenangkan. Hanya semalam saja, Bu. Besok kita pindahkan ke pemakaman baru. Pemakaman dilakukan cepat, menjelang maghrib. Langit gelap pekat, angin dingin berhembus dari arah hutan. Beberapa warga mengaku mendengar suara lirih seperti rintihan dari dalam tanah saat liang lahat ditutup. Tapi mereka semua mengabaikannya. Malam itu, desa diliputi rasa tidak tenang. Pukul 2 dini hari, Pak Rono, penjaga makam, mendengar suara geraman dan ketukan dari arah kuburan Ragil. Ia membawa senter dan cangkul, berjalan pelan melewati batu nisan berlumut. Suara itu makin jelas. Tok, tok, tolong, dingin. Pak Rono berhenti. Darahnya seolah membeku. Ia melihat tanah di atas kubur Ragil bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Senter di tangannya bergetar, lalu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara berat, pelan, tapi jelas. Aku belum mati, Pak Rono. Jeritan panjang memecah malam. Setelah itu, tak ada lagi yang tahu apa yang terjadi pada Pak Rono. Kubur yang terbuka. Keesokan paginya, warga menemukan kuburan Ragil terbuka, tanahnya terbelah, dan peti matinya kosong. Di sekitar lubang terdapat jejak kaki berlumpur menuju arah hutan. Pak Rono tak ditemukan, hanya cangkangnya, kulit tubuhnya kering dan keriput seperti disedot darahnya. Warga panik. Mereka mendatangi dukun tua, Mbah Suro, yang sejak lama memperingatkan agar tidak mengubur siapapun di tempat itu. Mbah Suro menatap kubur kosong itu lama, lalu berkata pelan, "Tanah ini tidak menerima yang masih hidup. Ragil belum mati waktu dikubur." Warga bergidik. Bagaimana mungkin? Ragil tidak bernafas saat dimakamkan. Mbah Suro hanya menatap mereka tajam. Kini, ia bangkit, tapi bukan sebagai manusia. 4. Teror dari hutan. Malam berikutnya, teror dimulai. Warga mendengar ketukan di jendela, suara langkah berat di atap, dan bau tanah basah memenuhi udara. Beberapa anak kecil demam tinggi, menyebut nama Ragil sambil menangisi. Salah satu warga, Wati, mengaku melihat sosok Ragil berdiri di tepi sawah. Tubuhnya kaku, kulit pucat berlumpur, dan matanya kosong. Ia memanggil dengan suara serak. "Bu, aku kedinginan." Ketika Wati berlari, sosok itu tersenyum. Senyum yang merekah lebar hingga telinganya robek. Keesokan harinya, Wati ditemukan tergeletak di pematang sawah, matanya terbuka lebar, tubuhnya dingin, dan lidahnya tercabut. 5. Upaya mengakhiri kutukan. Mbah Suro memimpin ritual untuk memanggil arwah Ragil dan mengembalikannya ke alamnya. Ia menyiapkan dupa, garam, dan kain kafan di tengah makam tua. Beberapa warga membantu, walau ketakutan. Tepat tengah malam, tanah bergetar. Kabut tebal turun menutupi pandangan. Dari arah hutan, terdengar suara langkah diseret dan nafas berat. Sosok Ragil muncul. Matanya hitam pekat, tubuhnya membusuk, namun ia masih memakai baju terakhirnya saat hidup.
Ia menatap Mbah Suro dan bergumam, "Kalian menguburku hidup-hidup. Sekarang aku akan ajak kalian semua ke tempat yang sama." Ritual kacau, dupa padam, api obor mati. Suara jeritan menggema di antara nisan. Ketika fajar tiba, tidak ada satupun warga yang tersisa di pemakaman itu. Hanya kain kafan berserakan dan bekas tanah tergali. Penutup. Beberapa hari kemudian, polisi datang karena laporan desa sepi. Mereka menemukan hanya 5 rumah yang masih berdiri, tapi semua kosong. Di kuburan tua itu, kini terdapat puluhan gundukan baru. Masing-masing bertuliskan nama warga yang hilang, termasuk nama Ragil, Pak Rono, dan Mbah Suro. Saat salah satu polisi mencoba membaca nisan itu, tanah di bawahnya bergerak pelan dan terdengar suara berat dari dalam. "Masih ada tempat untukmu juga."